Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Saya atas nama pribadi Ferry Sibarani yang tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini saya merasa tergugah dengan persoalan sosial yang terjadi di negara kita, yaitu khususnya terkait dengan tindakan intoleransi dari beberapa orang warga atau kelompok yang mengatasnamakan dirinya paling benar di negara ini. Kita tahu bahwa belakangan baru kita mendengar adanya satu sikap intoleransi khususnya di daerah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Pulau Sumatera. Yang kita tahu sejauh ini melalui pemberitaan-pemberitaan di media mengatakan ada tindakan yang secara memaksa umat beragama yang sedang melakukan kegiatan agamanya di dalam sebuah rumah ibadat atau gereja di wilayah tersebut. Dan tampak dalam cuplikan-cuplikan video yang beredar di medsos memperlihatkan kepada publik bahwa adanya satu pertikaian adu mulut yang satu pihak yang merasa paling hebat dan benar di Indonesia ini memaksa kepada beberapa jemaat atau pendeta di gereja tersebut untuk menghentikan kegiatan ibadat pada jelang-jelang Natal tersebut. Nah, kita melihat bahwa di dalam posisi itu kita melihat secara akal jernih kita melihat sebagai warga negara kita adalah negara hukum yang memiliki kepastian hukum, di mana diatur beberapa undang-undang mengatur, khususnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 dan 29 jelas tentang bagaimana negara hadir untuk melindungi hak-hak masyarakatnya, baik hal itu dalam memeluk agama atau keyakinannya masing-masing. Demikian pula di dalam undang-undang yang lex spesialisnya, katakanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jelas begitu banyak pasal, terutama pasal 30 dan pasal 74 mensyaratkan kepada kita semua bahwa kita di mata negara ini adalah sama, punya hak yang sama dan kewajiban yang sama tanpa pandang bulu. Tidak ada boleh orang atau kelompok lain mencampuri hak orang lain atau kelompok orang lain secara sewenang-wenang dengan alasan apapun. Itu tidak boleh di negara ini. Kalau ada orang-orang seperti itu atau kelompok seperti itu, jelas mereka telah bertindak sebagai kelompok atau orang yang bertindak secara intoleran. Dan itu berhadapan dengan hukum. Ada pasal-pasal dalam KUH pidana kita yang mengatur, baik itu pasal 170, 335 KUHP, hal itu boleh diterapkan untuk menjerat orang-orang seperti ini. Saya tidak menyebut dalam konteks ini, yaitu agama tertentu, agama lain, karena saya percaya agama lain, khususnya misalnya agama Muslim, saya percaya itu agama yang baik dan mengajarkan hal-hal kemanusiaan, bukan intoleran. Jadi saya lebih suka mengatakan ini tindakan brutal orang-orang yang intoleran, kelompok-kelompok atau oknum-oknum. Yang saya pribadi sangat sayangkan pada pemandangan video yang berdurasi beberapa menit itu adalah di sana ada ternyata aparat penegak hukum. Di gereja itu ada polisi, ada tentara menggunakan seragam kebanggaan dan kebesaran mereka yang diberikan oleh negara. Mereka sudah mendapatkan wewenang untuk menindak secara hukum siapapun yang terlihat melakukan satu tindakan yang jelas-jelas itu tidak manusiawi. Yang kita lihat adalah baik polisi dan TNI-nya, mereka hanya menonton. Jelas di depan mereka hadir sebuah tindakan intoleran, memaksakan kehendak yang satu kepada yang lain. Itu tidak boleh. Penegak hukum di situ nggak boleh pasif. Mereka harus aktif. Mereka diberikan wewenang untuk menjaga ketertiban umum di muka masyarakat, di hadapan masyarakat. Bagaimana andaikan pada saat itu di depan mereka terjadi
satu tindakan yang lebih ekstrim lagi, misalnya perkelahian, bahkan pembunuhan. Apakah mereka akan pasif juga seperti itu? Nah, ini menunjukkan penegak-penegak hukum kita di situ, pada konteks itu, mereka tidak paham apa yang menjadi tugas mereka. Semoga Pak Kapolri dan Panglima TNI menyaksikan video itu dan memanggil siapa komandan-komandannya. Panggil itu Kapolda Lampung, panggil Kapolresnya, dipanggil. Apa itu Kabid Humas Polda itu di dalam pemberitaan di media CNN mengatakan bahwa yang kedua belah pihak sudah selesai, mereka sudah berdamai satu sama lain, dan mengatakan bahwa itu soal perselisihan. Itu pernyataan bagi saya sebagai warga negara yang melihat ini, bukan karena saya orang Batak atau orang Kristen. Saya dalam hal ini mengambil posisi netral. Sebagai warga negara yang mengenal negara saya sebagai negara hukum, saya harus tegak untuk mengatakan ini. Saya bukan pro Kristen dan pro orang-orang yang beragama lain, tidak. Saya dalam hal ini harus menyatakan sesuatu yang benar kepada masyarakat, agar masyarakat itu mengetahui yang benar itu seperti apa. Kalau penegak hukum kita sudah seperti ini modelnya di dalam melihat persoalan, bagaimana dengan masyarakat awam? Ini bahaya, ini negara ini mau dibawa kemana? Saya minta Kapolri, ya Pak Kapolri, Pak Panglima TNI segera panggil Kapoldanya dan Danremnya. Apakah di sana Danrem posisinya saya nggak tahu, karena di sana ada dua institusi, ya, baik TNI, saya lihat di video itu ada, maupun kepolisian. Ini harus tegas, Pak Panglima, Pak Kapolri, bahkan Pak Presiden, bahkan Ketua DPR RI, ya, Komnas HAM, tolong ini perhatikan. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Bibit-bibit ini kita harus cabut sampai seakar-akarnya, karena tidak sehat. Ada satu tindakan sewenang-wenang antar warga boleh melakukan satu persekusi, ya, menghentikan acara ibadat dengan alasan dalil-dalil yang tidak masuk akal. Ya, di dalam pernyataan Kabid Humas Pak Kombes itu, ya, Kabid Humas Polda Lampung mengatakan sudah selesai. Selesai apa, Pak? Apakah Bapak sudah tangkap orang yang melakukan onar itu, yang sembarangan masuk ke rumah ibadat orang agama lain? Bapak sudah tangkapkah? Sudah periksakah orangnya? Bapak ada di sana, seharusnya Bapak langsung bisa tangkap borgol. Karena apa? Itu bukan soal perselisihan, Pak. Kalau Bapak tahu, ini saya sampaikan ini kepada Kapolda Lampung ini melalui mengutip pernyataan Kabid Humas ya, yang dia ada di media di CNN dan di media lain, bahwa itu disebut soal perselisihan. Bapak keliru. Itu bukan perselisihan. Perselisihan itu adalah antar pendapat yang berbeda, Pak. Arti kata berdebat, ya, tentang perbedaan satu asumsi atau konotasi sesuatu yang berbeda pandang. Itu boleh. Itu perselisihan. Itu bukan perselisihan, Pak. Itu sebuah tindakan. Itu tindakan pelanggaran hukum yang melanggar pasal 175 dan 335 KUHP kita, dan bahkan bertentangan dengan semangat yang ada dalam pasal 74 dan 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahkan dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 soal bagaimana negara kita sesungguhnya sudah mengakomodir seluruh kepentingan dan hak-hak semua warga negaranya. Tapi jika penegak hukum kita seperti ini memberikan celah-celah, bahkan saya jadi curiga, ini sebenarnya maunya siapa? Karena ada orang kelompok yang melakukan intoleran di depan penegak hukum. Ini negara masih sehatkah? Saya minta Kapolri segera panggil, ya. Tidak boleh ini dibiarkan, Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Tolong panggil semua anggota Bapak dan pastikan apa yang terjadi. Jangan dikatakan ini sudah selesai. Akan muncul hal-hal seperti ini lagi nanti di daerah lain, Pak. Di provinsi lain, kabupaten lain. Kelompok intoleran seperti ini kita sepakat. Saya sebagai warga negara Indonesia tidak pernah takut. Saya menyampaikan intoleran sesama manusia itu harus betul-betul kita hukum sesuai dengan aturan hukum. Tidak boleh perlakuan yang diskriminatif terhadap siapapun. Ingat bahwa semua kita ini sama di muka hukum. Ya, tidak ada perbedaan. Sekali lagi, saya Ferry Shibarani dalam kesempatan ini menyorot ini dengan hati yang saya sungguh menangis, bahwa di negara kita yang negara hukum, di mana Presiden kita Jokowi sedang menggalakkan semangat juang, ya,
patriotis di seluruh kalangan, khususnya dunia pendidikan, agar ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran intoleran seperti ini sesama manusia ini tidak boleh lagi ada. Kita mari fokus berkarya di negara ini. Sebagai anak bangsa kita berkarya. Orang lain mau merayakan agamanya di tempat ibadahnya, justru kita harus turut untuk saling membantu. Kita turut saling menjaga. Karena apa? Agama tidak pernah mengajarkan perselisihan. Agama tidak pernah mengajarkan kebencian, intoleran seperti yang ada di dalam video tersebut. Sekali lagi, saya minta juga kepada pendeta Panda Sidabutar, kalau nggak salah yang ada di berita itu. Bapak jangan mau sepakat dengan kelompok itu untuk tidak beribadah atau menggunakan ruang ibadah itu. Tidak ada hak bagi mereka untuk membuat perjanjian. Bapak ada apa? Dasarnya apa membuat perjanjian dengan kelompok mereka? Apakah mereka selalu perjanjian itu berupa hal yang bersifat individual, perdata? Kaitan apa Bapak dengan dia keperdataan? Apakah Bapak ada merugikan mereka secara moral atau secara material? Tidak ada. Itu soal keyakinan yang dilindungi oleh negara dalam Bapak memilih keyakinan Bapak. Bapak harus berjuang untuk menegakkan nilai-nilai hukum kita. Jangan ikut terseret oleh karena Bapak takut. Bapak tidak perlu takut dalam hal itu. Bapak tidak perlu bersepakat dengan mereka. Justru Bapak Pendeta, saya minta Bapak itu segera lapor ini ke Kapolri, ke Panglima TNI, dan lapor ini ke Komnas HAM. Biar negara hadir. Bapak harus turut berkontribusi untuk membangun proses penegakan hukum yang tegas di negara ini. Pak Panda Sidabutar selaku pendeta, Bapak harus bertanggung jawab bukan hanya soal firman Tuhan. Bapak juga bertanggung jawab soal bagaimana Bapak juga harus fair dan menyampaikan kejadian-kejadian ini kepada yang berwenang. Agar semua, kenapa? Bapak juga harus berpikir logika. Bapak tidak boleh menutup hati Bapak. Ini negara kita adalah negara ingin maju, Pak. Maju dalam berpikir, maju di dalam bersosialisasi antar masyarakat. Tidak boleh ada kemunduran. Bukan hanya kita kuat untuk membina iman rohani, tetapi kita dalam hal yang lain soal menegakkan satu kebenaran atau hukum, kita juga tidak malah mendiamkan hal-hal seperti itu. Tidak boleh, Pak. Itu tidak bagus juga, tidak baik. Jadi sekali lagi, saya sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di Tulang Bawang. Saya minta kepada negara melalui Kapolri dan Panglima TNI supaya menyikapi hal ini. Dimanapun tidak boleh ada yang terjadi yang seperti ini. Saya curiga jangan di tempat lain banyak yang terjadi seperti ini, tapi terbiarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai anak bangsa merasa sedih dan menangis dengan melihat peristiwa-peristiwa jelang Natal. Setiap tahun hal-hal seperti ini hampir selalu terjadi. Ada apa dengan bangsa ini? Siapakah sesungguhnya mereka? Mari kita buka mata kita secara lebar-lebar. Jangan kita takut atau jangan kita tutup-tutupi hal-hal yang sebenarnya sudah melanggar. Kita sebagai anak-anak bangsa dimanapun berada, kita bertanggung jawab untuk kebaikan negara ini. Kita harus berkontribusi untuk membangun bangsa ini dari segala sisi, termasuk dalam hal pembangunan penegakan hukum kita. Kalau bukan kita, lantas siapa? Kadang-kadang penegak hukum sendiri, mereka juga sebagian besar menunggu. Kalau masyarakat tidak bereaksi, maka tidak ada aksi dari para penegak hukum kita. Nah, jika penegak hukum kita nanti ternyata mereka tidak bergerak, nah di situ kita bisa muncul dan bisa kita lakukan upaya-upaya lain. Bagaimana supaya negara betul-betul merespon segala persoalan ini secara adil. Saya kira demikian. Saya percaya Kapolri dan Panglima TNI dan bahkan Presiden kita pada hari ini adalah yang terbaik. Semoga persoalan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tidak terulang kembali di NKRI. Saya katakan saat ini, NKRI harga mati. NKRI harga mati.
merdeka.